Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurniadi. Jadi hari ini di pertemuan pertama kita, Introduction to AI, kita akan belajar tentang apa itu AI, Machine Learning, Dataset, dan instalasi softwarenya. Nah, jadi kita masuk aja langsung ke yang pertama dengan apa itu AI, penjelasan dasarnya. Nah, jadi AI itu sendiri adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Jadi bahasa lainnya itu bisa kita lihat, baca di bawahnya, yaitu Science and Engineering of Making Intelligent Machine. Kurang lebih kayak research untuk science dan engineering, tapi dalam pembuatan mesin dengan pemikirannya sendiri. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan sejarah tentang AI. Urutan berdasarkan sejarah terlampau. Yang pertama, kalau kalian pernah mendengar, itu adalah Greek Mythology of Talos. Nah, jadi dia itu tuh sebagai seorang guardian of Great Iceland. Dia itu tuh memiliki badan berlapis bronze dan dia menjaga pulau Eropa dengan 3 kali berkeliling di sana setiap harinya untuk menjaga dari para penyusup, begitu. Nah, tapi tidak ada yang tahu sebenarnya apakah Talos ini benar-benar diimplementasi pada dunia nyata sebelum pada zaman dahulu, begitu. Karena dia masih masuk ke dalam Greek mythology. Nah, lalu selanjutnya di 1950 itu dilanjutkan dengan yang paling dekat adalah Alan Turing. Nah, Alan Turing itu mengkonsepkan bahwa mesin itu tuh dapat berpikir seperti manusia gitu. Machine thinks like AI. AI sendiri adalah artificial intelligence. Nah, kemudian didukung lagi di tahun 1951 ada diimplementasi yaitu di dalam game AI. Program dalam sebuah permainan catur. Nah, permainan catur dahulu kala itu paling ngetrend. Dan dalam trending-trendingnya itu, mesin catur ini nih dibuat ada board sistemnya. Sehingga seperti pada kalanya zaman sekarang ini, kalau kita versi AI di chess, nah mereka bisa menggerakkan pionnya sendiri, kudanya sendiri, luncuk, bahkan benteng dan menteri dan raja mereka. Nah, selanjutnya di follow lagi itu diikuti lagi dengan adanya Birth of AI. Nah, Birth of AI ini selanjutnya disebutkan adanya Coin and Rules of Thumb. Nah, dari kata-kata coin dan rules of thumb ini sebetulnya sudah agak mendekati dengan program AI atau program-program komputer pada umumnya, yaitu 0 dan 1 gitu. Nah, dari mana? Dari koin itu sendiri kita tahu bahwa koin itu tuh ada kepala, ada head, ada tail. Nah, begitu juga dengan program AI. Nah, tentunya ada 0 dan ada satunya. Begitu. Begitupun juga dengan rules of thumb. Nah, selanjutnya diikuti lagi dengan adanya di tahun 1959. Nah, di sini mulai diciptakannya adanya AI Lab pertama, itu diciptakan untuk mempercepat pembangunan atau proses dari researching AI sendiri, begitu. Jadi manusia membuat suatu environment atau lingkungan mereka sendiri berupa laboratori supaya mereka bisa masuk dan mempelajari sesuatu hal di dalam sana terkait fokusnya itu dengan AI. Nah, makanya di sini di tahun 1959 ini bisa dikatakan momen paling penting karena dialah yang mempercepat perjalanan AI sendiri untuk kedepannya. Nah, selanjutnya tidak lama setelah itu ada di 1960 itu ada General Motors robot. Nah, General Motors robot ini dia berfungsi sebagai robot-robot. Pada umumnya dia bergerak secara motorik, bisa maju ke samping, ke kiri,
ke kiri, ke kanan, lalu ke belakang, seperti itu. Lalu di 1961 adanya first chatbot invented. Nah, tapi chatbot ini dia kesannya masih kayak zaman dahulu punya ya, masih zaman jadul punya. Mungkin masih berupa SMS dan lain-lain. Nama chatbotnya itu tuh yang di-invented pada waktu itu adalah Eliza. Nah, lalu selanjutnya ada momen ikonik lagi, yaitu di 1997, di mana IBM ini adalah sebuah organisasi, dia membuat IBM Deep Blue namanya, kompetitif untuk mempelajari chess versi manusia gitu. Nah, sehingga pada 1997 ini AI itu dinotasikan menang melawan Garry Kasparov dalam program mereka dalam permainan caturnya. Itu padahal Garry Kasparov ini sendiri adalah pernah menjadi juara 1 dunia. Begitu. Lalu tahun 2005 ada DARPA Grand Challenge. Nah, di sini mulai dibentuk zaman-zaman dimana dibentuknya auto robotic car yang diprogram dari komputer. Nantinya robotik ini bisa belajar mengikuti kemampuan manusia. Nah, dia bisa mengikuti arah line hitam atau line merah yang ada pada mesin-mesin robot pada umumnya. Jadi ada satu sensor yang dapat melihat jalan yang mereka lalui dan mereka akan mengikuti alur jalan tersebut. Begitu. Oke, dilanjutkan lagi dengan selanjutnya pada tahun 2019 ada IBM Watson. Nah, ini dia IBM Watson ini membuat suatu kompetisi di mana kompetisi tersebut berupa melawan Jeopardy Champions. Jadi waktu itu ada 2 Jeopardy Champions yang dilawan bersama dengan AI. Jeopardy itu tuh kalau kalian mau tahu lebih lanjut, itu tentang question and answers, kompetisi questions and answers gitu, dimana kira-kira clue dari pertanyaan ataupun jawaban yang paling mendekati itu yang mendapatkan poin atau cash gitu ya gambarannya. Oke, jadi itu sekilas tentang sejarah AI. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa sih itu machine learning. Nah, jadi gambaran luasnya AI itu tuh adalah hal yang paling utamanya yang mencakup segala sesuatu di dalamnya gitu. Jadi segala teknik yang membiarkan komputer untuk mengikuti intelligence atau pemikiran manusia itu termasuk ke dalam machine learning. Itu singkatnya dari artificial intelligence. Nah, lalu kita lihat di dalamnya artificial intelligence sendiri ada namanya machine learning. Machine learning ini sendiri adalah sebuah subset dari AI yang menginclude termasuk teknik dalam membuat sebuah mesin untuk mengimprovisasi pekerjaan mereka dengan experience melalui pengalaman mereka sendiri. Begitu. Jadi di dalamnya machine learning ini sendiri, di mana dia bisa belajar dari namanya tas tugas-tugas mereka melalui pengalaman, tentunya ada hal yang membantu lagi. Nah, sebetulnya di luar dari deep learning ini ada namanya itu neural networks. Nah, neural networks inilah yang nanti bekerjanya bersama dengan deep learning. Nah, jadi gambarannya itu neural networks di luar dari deep learning, lalu di dalamnya baru ada deep learning. Nah, tapi ini gambaran dasarnya, jadi kayak deep learning langsung dimasukkan gitu. Nah, lalu di sini deep learning adalah sebuah subset machine learning based on neural networks. Nah, berdasarkan neural networks-nya yang mengizinkan sebuah mesin itu tuh untuk melatih dirinya sendiri dalam melakukan tugas-tugasnya begitu. Nah, jadi dia kayak belajar berdasarkan pengalaman tadi, itu sebetulnya termasuk ke dalam deep learning. Nah, lalu kita tuh akan belajar nantinya mengenai machine learning menggunakan Python, yang artinya Python sendiri sebagai sarana kita untuk menjalankan atau untuk perform
tugas-tugas AI ini yang bisa kita lakukan ke depannya, seperti itu. Oke, nah lalu kenapa sih machine learning gitu? Kita baik-baik tanya kenapa harus belajar machine learning. Nah, karena ada banyaknya data sampai tidak terhitung. Data di seluruh dunia ini setiap harinya terkumpul, bisa dikatakan per detiknya, bahkan kita sedang ngobrol ini aja ada data yang terkumpul gitu, sekitar mungkin berapa MB gitu. Nah, pembelajaran mesin juga memungkinkan pengguna untuk memberi makan algoritma komputer sejumlah besar data dan membuat komputer menganalisis dan membuat rekomendasi dan keputusan berdasarkan data yang diinput begitu. Jadi data yang diinput tadi diproses oleh mesin dan dibuat menjadi suatu keputusan. Nah, lalu apa sih yang membuat kecerdasan buatan itu penting? Nah, AI dalam penerapannya. Jadi, AI mengautomasi pembelajaran dan penemuan berulang melalui data. Nah, jadi biasanya mereka itu belajar melalui sebuah pola dari sebuah data, dan mereka akan mempelajari itu dan mengimplementnya ke depan. AI itu bisa dibilang menambahkan kecerdasan. Jadi kalian sendiri ini sebagai seorang manusia sekarang yang mungkin duduk depan komputer, nah AI itu tuh menambahkan kecerdasan kalian jika kalian memang sudah ciptakan. Nantinya dia langsung mengimplementasi kecerdasan yang kalian program untuk mereka jalankan setiap harinya gitu. Nah, lalu AI sendiri beradaptasi melalui algoritma pembelajaran yang progresif gitu. Mereka sama seperti kita, belajarnya dari perangkat dulu, baru nanti mulai berjalan pelan-pelan, baru nanti berlari. Nah, lalu juga AI menganalisis data lebih banyak dan lebih dalam. Lalu juga AI mencapai keakuratan yang mengagumkan. Nah, tadi juga datanya yang dalam dan banyak itu, kita kadang-kadang menjadi manusia kan nggak mungkin tuh sempat mencakup semuanya sekaligus secara langsung. Nah, tapi AI itu bisa, dan dia menggabungkan keakuratan itu. Jadi, kalian ingin mencari suatu detail, itu bisa dibantu dengan namanya AI. Nah, lalu AI tentunya memanfaatkan sebagian besar data. Data-data tersebut, kita itu nantinya nggak jauh dari namanya permainan data untuk si AI ini sendiri. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, apa saja sih pengaplikasian dari AI? Nah, bisa kalian lihat nih, pengaplikasiannya itu dari Google. Nah, pertama, kalau kalian lihat di paling kiri sini, itu diimplementasikan ketika kalian menuliskan kata-kata, lalu kalian mencari di Google. Nah, Google akan merekomendasikan stiker-stiker ataupun yang berkaitan dengan kata-kata tersebut, sehingga nanti kalian bisa langsung klik send dan jadi suatu notif yang menarik bagi orang lain tentunya begitu. Nah, selanjutnya juga ada Google Pencarian. Ketika kamu mencari kata-kata yang mungkin agak ambigu, nah mungkin Google bakal bisa membantu kalian dengan menginput tambahan search gitu, kira-kira apa yang sebenarnya kalian ingin cari. Nah, lalu di sini juga terakhir ada namanya voice assistance. Voice assistance nanti kalian bisa panggil Google, nanti dia bisa membantu kalian dalam melewati suara kalian gitu. Jadi melalui suara kalian dia dengar, lalu dia proses lebih lanjut ke depannya. Itu juga salah satu implementasi dari AI. Nah, selanjutnya ada yang namanya ini JP Morgan's Contract Intelligence. Nah, jadi di sini JP Morgan itu berpikir bahwa kita harus mengkontrak namanya intelligence, karena manusia itu tuh berkembangnya bisa dikatakan lambat, sedangkan robot ketika kita sudah ciptakan, mereka dapat bekerjanya itu tuh secara cepat dan akurasi mereka itu tuh tinggi, dan mereka pun juga bisa dikatakan dapat bekerja secara multitask dengan kemampuan-kemampuan yang sudah ditanamkan di dalam robot itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan ini gambarnya
misalkan orang zaman dulu itu bisa dibilang 70%-nya aja yang memang bisa dikatakan bagus gitu. Dia pun masih dikatakan becomes a nightmare to manage in Excel. Bahkan orang-orang zaman dahulu itu tuh betul-betul buruk banget lah gitu dalam mengimplementasi Excel-nya gitu. Nah, lalu juga statistically predicts monthly or weekly demand patterns itu 30%. Itu. Nah, lalu kita lihat orang profesional itu aja bisa dikatakan baru dia 85%. Dia memang bagus untuk pekerjaan yang short term dan udah bisa dikatakan udah bisa dipasangkan sebagai seorang yang bekerja secara long term di bidang tersebut. Nah, biasanya itu masih 85%. Nah, sedangkan ketika diimplementasi ke sebuah mesin, mungkin dia bahkan bisa take advantage dalam extended and even big data gitu. Dalam sebuah big data, dunia yang banyak banget datanya, dia bakal bisa ngambil keuntungan dari sana. Lalu dia juga betul-betul relies on powerful models to consider demand drives gitu. Dia bergantung dengan model-model yang bagus supaya nantinya aplikasinya itu tuh memilih data-datanya itu yang sudah terpercaya, sehingga akurasinya itu bisa dikatakan sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada apa lagi pengaplikasian dari AI itu di dalam IBM, dalam dunia medis. Nah, dalam dunia medis bisa dikatakan sekarang banyak banget ya AI yang sudah diterapkan di dalamnya. Contohnya dari program-program untuk mendeteksi kinerja jantung, kinerja saraf, bahkan sampai ke otak kita itu udah dibantu dengan adanya mesin. Bahkan sekarang di dalam Android kalian aja, teman-teman sekarang, kalian bisa lihat tuh di Play Store ada banyak banget aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kedokteran. Nah, saya tidak akan sebutkan merek dan satu persatu, ya, tapi banyaklah alat-alat atau aplikasi-aplikasi yang bisa praktek langsung ataupun bisa konsul langsung ke dokternya, begitu. Itu juga termasuk pengaplikasian AI lah secara tidak langsung, begitu. Dan nanti ke depannya ini diharapkan bisa berkembang lebih jauh lagi di dunia medis supaya membantu orang-orang yang sakit dan kita itu lebih cepat tahu apa sih yang menjadi problema dari seseorang ketika mereka sedang sakit, begitu. Oke, lalu kita lanjut. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe dari AI. Apa-apa saja sih yang menjadi tipe-tipe dari AI? Yang pertama itu bisa kita katakan adalah Narrow AI. Narrow AI itu dedicated to assist or take over specific task. Nah, jadi bisa dikatakan kemampuannya itu tuh sangat kecil dan terbatas sehingga dia hanya bisa membantu task-task spesifik saja. Tidak bisa membantu task secara besar gitu. Jadi misalkan nanti ada contoh-contohnya deh. Nah, selanjutnya ada General AI. General AI ini bisa dikatakan sudah seperti manusia. Nah, dia takes knowledge from one domain dari satu tempat, lalu dia mentransfer hal itu ke domain yang lain. Jadi dia bisa contohnya itu kayak permainan catur. Dia mengetahui kapan menggerakkan pion, kapan menggerakkan kuda, kapan menggerakkan benteng, dan lain-lainnya. Nah, itu sudah cakupannya lumayan luas dan itu sendiri sudah bisa dikatakan satu domain seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya Super AI. Nah, Super AI adalah mesin yang bisa dikatakan lebih pintar daripada manusia nantinya. Nah, hal ini untuk sekarang belum terimplementasi di dunia nyata dan masih dicari-cari nih gimana cara kita menciptakan yang namanya Super AI ini. Mesin yang bahkan lebih pintar daripada pola pikir manusia gitu. Mungkin dia mengambil opportunity lebih cepat ataupun juga bekerjanya itu secara
bisa dikatakan performanya sangat baik dan melebihi dari manusia gitu. Nah, kita coba lihat contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh dari Nero AI. Nah, contohnya yang paling simpel itu ada Alexa. Nah, kalau kalian bisa lihat, Alexa itu dia bisa mendengar suara. Nah, mendengar suara itu kan berarti kan dia adalah dia perform satu task gitu, dan dia membantu menjawab juga dengan suara dia sendiri. Itu masih cakupannya satu bidang lah ya, bisa dikatakan gitu. Nah, oleh karena itu Alexa ini dikategorikan sebagai Nero AI. Meskipun sudah lumayan canggih ya menurut kita ya, tapi pengimplementasian AI dalam Alexa sendiri itu masih dikatakan Nero begitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya General AI nih. Kalau kalian sering kali kayak tadi udah di-mention di tahun 1996, nah mungkin pemain dunia aja bisa kalah dengan permainan catur dari sebuah AI, sebuah mesin gitu. Nah, yang pastinya manusia berpikirnya bahkan lebih panjang mungkin, sedangkan AI sendiri sudah mempelajari semua gerak-geriknya gitu. Gimana saja untuk membuat musuh tuh kalah dalam permainan caturnya. Jadi pola pikirnya sendiri bisa dikatakan sudah sederajat dengan manusia. Nah, itulah yang disebut dengan General AI. Lalu Super AI. Nah, ini agak menarik. Super AI itu kalau kalian pernah nonton film namanya Wolverine, nah, mereka ketika ada di dunia X, mereka menghadapi mungkin musuh yang bisa mengikuti elemen-elemen mereka. Nah, terus juga pergerakannya, mereka itu tuh ingin membasmi mutan-mutan di sana. Nah, itu bisa dikatakan sudah super AI ya. Mereka berpikirnya sudah lebih jauh dari manusia, dan mereka bisa beradaptasi dengan sangat cepat, dan pergerakannya itu tuh bisa melebihi dari manusia. Nah, makanya itu saya take example-nya adalah musuh robot Wolverine gitu, X-Men gitu, di dalam Super AI ini. Karena juga belum terimplementasi sampai sekarang. Begitu. Nah, lalu kenapa dataset yang kita mainkan di dalam AI? Nah, untuk jawaban sederhananya, data itu apa sih yang kalian bisa peroleh dari data? Data tentunya menampilkan informasi. Selanjutnya, informasi menghasilkan ilmu. Ilmu tersebut biasanya memiliki sebuah pola tentunya. Nah, contohnya kalian belajar ilmu kedokteran, pasti ilmu kedokteran ada polanya sendiri. Ada lingkarannya sendiri di mana dia mempelajari tentang manusia atau anatomi manusia. Nah, biasanya pola-pola tersebut itu mulai membentuk kecepatan seseorang dalam memahami sesuatu. Jadi, nantinya sesudah seseorang memahami sesuatu melalui pola membentuk kecepatan ini, kecepatan itu tentunya menghasilkan efisiensi waktu. Jadi, manusia tidak perlu menghabiskan banyak waktu ke depannya untuk satu hal yang mungkin lebih cepat dilakukan mesin begitu. Nah, selanjutnya efisiensi waktu membantu manusia di dunia yang sibuk ini. Jadi misalkan mungkin nanti ke depan AI bakal menggantikan orang-orang yang berada di mesin kasir dengan bantuan suara dan bantuan menginput data dari harga-harga yang ada pada barang begitu. Nah, itu termasuk memberikan efisiensi waktu pada manusia. Nantinya manusia yang tadinya sibuk di bidang sana itu digantikan sama mesin, dan dia pun bisa mencari hal yang lebih produktif nantinya ke depan untuk dikerjakan begitu. Nah, lalu ada lagi yang programming language untuk AI sendiri. Nah, programming language sebetulnya ada Python dan R, tapi yang kita gunakan ke depannya adalah Python. Lalu di sini aku akan menjelaskan media yang akan kita gunakan, contoh membuat environment, contoh memanggil sebuah library, pengecekan versi Python, dan pengecekan versi dari sebuah library. Oke.
Nah, di sini kita bisa langsung lanjut saja. Kita akan ke sebuah tab baru. Lalu di sini kita tuliskan Anaconda. Nah, jadi Anaconda ini nih adalah distribution dari ini nih. Bisa kalian lihat sebuah distribusi dari Python dan R programming language untuk scientific computing. Jadi kinerja Anaconda sendiri membantu kita di bidang Python dan R yang akan dipakai nantinya ke depan untuk pembelajaran AI. Nah, di sini bisa kalian lihat, kalian langsung saja masuk lewat websitenya atau bisa langsung ke installation-nya. Oke, sorry, kita masuknya lewat Anaconda aja. Anaconda.com, lalu di sini aku klik Get Started. Nah, kita akan pilih download Anaconda installers namanya. Udah itu kita akan ke direct, nanti ada ini nih, di dalam product/individual, kita akan klik download, lalu kita klik saja download. Nah, nanti ini ada thank you for downloading, nggak perlu diisi, kita tunggu saja untuk si Anaconda 3 2021.exe-nya. Begitu. Oke, ini harusnya 1 menit, tidak terlalu lama teman-teman. Jadi kita tunggu sebentar ya. Versinya sekarang itu untuk Python sendiri sudah ada sampai 3.9. Oh ya, sama ini kan tadi kan untuk Windows nih. Nah, kalau misalkan kita mungkin pengen ke Apple atau ke Linux, mungkin kita bisa klik sini. Nah, di sini ada pilihan untuk bagi teman-teman kalian yang tidak menggunakan Windows, kalian menggunakan Mac OS mungkin. Nah, kalian bisa pilih di antara dua ini. Dan Linux ada pilihannya itu dari sini, yang paling kanan ini. Seperti itu. Oke, tinggal 10 detik lagi. Oke, 5 detik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, lalu sesudah itu kita tinggal klik saja untuk exe-nya. Oke, sorry. Nah, lalu kita kalau lihat di sini Anaconda, welcome to Anaconda 3 2021.11 64-bit setup. Ini klik next aja. Lalu di sini kita I agree saja. Di sini just me. Next saja. Nah, ini kebetulan karena saya pribadi sudah install. Kalau teman-teman udah belum install, harusnya nanti langsung lanjut saja begitu. Nah, ini klik next. Oke, sebentar. Ini saya buatkan mungkin di documents. Bisa nggak nih? Oke, nanti harusnya dari instalasi sini, teman-teman klik next aja. Tidak ada yang perlu dipilih. Nanti sampai udah Anaconda-nya terinstall, nanti kalian klik finish. Seperti itu. Nah, udah finish nanti, teman-teman bisa membuka Anaconda teman-teman nih. Anaconda Navigator, kalian bisa klik, double klik saja tinggal, nanti akan kebuka halaman awal seperti ini. Nah, ini nanti harusnya di base root gitu, applications on base root channels-nya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa bisa kalian lihat ada environment, ada learning. Learning ini untuk belajar-belajar, misalkan kalian pengen belajar dasar-dasarnya, itu bisa baca-baca di sini. Ada Pandas documentation, NumPy documentation, SciPy, dan lain-lain. Itu tempat kalian belajar lah gitu. Nah, lalu ini juga ada komunitas-komunitasnya. Kalian bisa learn more atau engage dengan yang manapun yang kalian mau. Gitu. Ikutin saja
engage saja, perbanyak interaksi dengan orang lain supaya siapa tahu kalian belajar sesuatu nantinya. Oke, lalu di sini misalkan aku mau buat satu environment baru. Ini aku bilang pertemuan 1. Di sini aku pilih pakainya dengan Python 3.7. Kita klik create. Harusnya setelah dia loading nantinya dia akan membuat satu pertemuan 1 sebagai environment-nya. Oke, nah di sini kalian bisa lihat sudah install teman-teman. Jadi ketika kalian ke home, kalian lihat ini di atas ini applications on. Nah itu ada pilihan-pilihannya lagi kayak tadi teman-teman, kayak awal ada testing environment yang udah aku buat, lalu ada base root gitu. Nah di sini kita akan masuk ke applications on pertemuan 1, channelsnya gitu, environment-nya sendiri. Nah di sini teman-teman, bagi teman-teman yang belum menginstal, kita akan menginstal namanya cmdxprom. Kita install. Lalu yang kedua yang akan kita install itu adalah Jupyter Notebook. Nah, dua hal itulah yang terutama yang akan kita pakai, begitu. Ini dia lagi install. Nah, sesudah itu kita install juga. Nah, nantinya kalau teman-teman udah menginstal, harusnya di bagian search ini, kalau teman-teman cari cmd command prompt, anaconda prompt, nah ini bisa kalian lihat teman-teman dapatnya itu tuh sesuai dengan environment teman-teman sekalian. Misalkan teman-teman udah install di Anaconda 3 atau base root-nya tadi, nah lalu teman-teman install lagi di testing environment, dia akan muncul dua aplikasi berbeda seperti itu. Oke. Udah, nah di sini udah ke install, lalu kita langsung saja klik launch. Nah di sini paling teman-teman itu gunanya untuk menginstal yang namanya environment-nya. Nah jadi environment ini misalkan kalian teman-teman mau install NumPy, library dari Python sendiri yang akan dipakai, nah itu bisa langsung menginstalnya begitu. Jadi di sini kita jalankan yang namanya conda list, kita enter. Nah di sini teman-teman akan melihat banyak sekali package-package yang ada di environment-nya. Nah, ini mulai dari complete dan lain-lain, dan dia juga teman-teman bisa baca nih version-versionnya sendiri. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat belum ada ya namanya NumPy, dan juga mungkin kita uninstall satu lagi namanya Pandas. Nah, di sini teman-teman bisa jalankan saja. Teman-teman sebetulnya bisa cek dari dokumentasi. Itu ada namanya install NumPy Conda. Nah, teman-teman bisa ke website ini, lalu teman-teman bisa langsung menjalankan Conda install NumPy. Nah, jadi kita akan praktekin dari sini, dari dokumentasi teman-teman. Kita pakai install NumPy. Kita enter. Nah, NumPy ini harusnya membantu kalian ke depannya untuk di bidang hal-hal seperti numerik ataupun perhitungan-perhitungan. Nah, NumPy itu tuh akan membantu di sana begitu. Nah, teman-teman bisa cek kembali dokumentasinya dan apapun itu yang terkait dengan NumPy itu. Nah, dia membantu NumPy arrays, ada elemen array juga, lebih ke array ya, begitu gambarannya untuk NumPy ini sendiri.
Nah, selanjutnya kita akan coba Conda install Pandas. Nah, di sini teman-teman dia akan ada pertanyaan, Conda install NumPy proceed nggak? Nah, nanti di sini proceed saja, klik yes, terus enter, lalu dia akan menjalankan. Nah, ketika dia udah jalan, teman-teman bisa cek lagi Conda list. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di NumPy. Nah, di sini ada muncul NumPy baru itu dengan versionnya yang terbaru tentunya 1.21.2. Sudah sampai sana, harusnya NumPy kita udah terinstall dan siap untuk diimport nantinya di dalam codingan Python kita. Selanjutnya di sini ada installation untuk Pandas sendiri. Bisa kalian buka dokumentasinya. Harusnya sama, kurang lebih kayak tadi. Tinggal kalian lakukan Conda spasi install spasi Pandas. Seperti itu. Ini kalian jalankan. Lalu kalian enter. Nah, nanti dia akan nge-collect package-nya. Lalu di sini dia akan nanya lagi proceed atau enggak. Klik aja Y, enter. Lalu dia akan mendownload data-datanya gitu. Sesudah data-datanya dibuat, kalian bisa cek lagi di Conda list kalian apakah memang sudah terinstall atau belum. Di sini bisa kalian baca ada Pandas begitu. Nah, harusnya itu udah mencakup semua untuk instalasi dari Conda kita sendiri begitu. Nah, next yang akan kita pelajarin selanjutnya adalah Jupyter Notebook. Nah, jadi sini teman-teman bisa buka lagi ada Conda navigatornya. Di sini teman-teman bisa launch Jupyter Notebook teman-teman. Nah, dia akan kebuka dalam localhost teman-teman. Itu nanti teman-teman bisa buat new, lalu create notebook baru. Begitu. Nah, ini kebetulan kita pakainya kayaknya dari web ya, teman-teman ya. Oke. Berarti nanti di sini, nah pemakaian dari Jupyter Notebook ini sendiri itu tinggal kita pakai saja kayak biasa. Misalkan di sini kita pakai sintaks-sintaksnya tentunya dari Python ya teman-teman ya. Jadi ini aku bakal ngajarin dasar aja untuk kalian terkait dengan hello world, print version, dan save data dan lain-lain mungkin. Nah, di sini kita mulai dari print hello world. Nah, sesudah kita print hello world di sini, bagaimana cara kita menjalankan code-nya? Itu bisa dengan run ini atau dengan klik yang namanya shift enter. Begitu. Nah, jadi kalian bisa shift plus enter. Nah, di sini juga untuk komen harusnya kalian awali saja dengan tanda pagar. Nanti kalau kalian jalankan ini, harusnya dia nggak menjalankan fungsi apapun. Seperti di atas ini. Begitu. Nah, ini ketika kalian jalankan lagi, dia akan masuk ke fungsinya yang jalankan, itu yang ketiga. Nah, ini harus kalian pantau juga baik-baik supaya nggak miss gitu dari 1, 2, dan ketiganya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita pengen sekarang, misalkan kita mengimport NumPy, tapi kita importnya SNP. Nah, kita bisa persingkat penggunaan sintaks NumPy kita ke depannya, begitu. Jadi, misalkan kita mau import si NumPy sendiri, kita bisa singkat dengan S namanya, sintaks S, supaya dia menjalankan singkatannya, begitu.
Oke, di sini juga kalau misalkan kalian mau ngecek version dari Python kalian gunakan dalam Jupyter Notebook kalian, bisa kalian gunakan tanda seru Python --version. Nah, lalu di sini kalian enter. Nah, di sini secara langsung aku mengimport dua sekaligus gitu. Kalau mau enter biasa, itu kita tinggal klik enter saja, harusnya tidak repot gitu. Lalu di sini kita udah mengimport NumPy-nya. Di sini kita, misalkan kita ingin tahu nih version NumPy kita itu sekarang berapa, gimana caranya? Nah, caranya mudah saja, kita bisa tuliskan sintaks print. Lalu di sini kita buat np.__version__. Lalu jika kalian jalankan, nah ini akan memprint version NumPy kalian sesuai dengan yang ada di tentunya di Condal list kalian tadi, begitu. Nah, ini kalau kita teman-teman cek, harusnya udah sama NumPy 1.21.2, di sini juga 1.21.2 gitu. Harusnya sudah sama. Nah, sekarang misalkan teman-teman mau men-save data yang sudah teman-teman buat gitu, tinggal buat saja misalkan pertemuan 1 bebas name-nya, lalu klik rename gitu. Lalu di sini aku misalkan ada file, aku pengen save. Nah, harusnya tinggal klik save aja begitu. Nah, nanti teman-teman bisa balik lagi ke sini tadi, harusnya ada ini pertemuan 1 .ipynb. Nah, itu ipynb sendiri adalah format sintaks untuk men-save data Python harusnya. Begitu. Lalu diklik. Nah, ini akan membuka pertemuan 1 teman-teman tadi. Oke. Harusnya itu aja untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, dari teman-teman diharapkan jangan lupa untuk mengisi data form yang akan dibagikan di halaman terakhir ini. Nah, di sini saya klik send, lalu shorten URL, copy. Nah, di sini saya akan input. Nah, ini harusnya link untuk datanya sendiri. Teman-teman bisa pause atau tuliskan secara langsung begitu. Oke, paling kita tunggu sampai menit 45.30, lalu kita tutup pertemuan kita sampai menit 45 aja. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Jangan lupa mengisi form, dan di dalamnya juga diingatkan diisi semua data-datanya, dan jangan lupa kalian harus mengisi kuisnya sebenar-benarnya gitu. Nanti akan dicek sama panitia. Kalau bisa jangan isi asal-asalan, tapi isi sesuai dengan apa yang sudah diajarkan begitu, supaya nanti itu menjadi rekap kita untuk memberikan sertifikasi kepada teman-teman sekalian juga. Oke, pertemuannya saya sudahi sampai hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Bye-bye.